Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Perbankan dan Keuangan kelas D akan mempresentasikan tugas akhir pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Yuliana dengan nomor NPM 203404104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julia Rahayu, NPM 203404105. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu sayo, cire, juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama, hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis akan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Yang kedua, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehannya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Menurut Swedi mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan common sense. Sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia bisa menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu secara terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran dan kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Nama saya Linia Yustiarini, NPM 203404128. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kelima, nilai dasar Pancasila merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK. Bahkan, menemukan IPTEK dengan syarat mutlak IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Menurut Suragio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu.
karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Menurut sastra prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah: 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. 2. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. 3. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaraan komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. 4. Iptek harus terbuka untuk masyarakat. 5. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan pada cara pandang manusia terhadap kehidupan. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. 3. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sementara itu, alasan Pancasila sebagai dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. D. Penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai leluhur. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. 1. Kapitalisme. 2. Globalisasi. 3. Konsumerisme. 4. Pragmatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Febriani dengan NPM 203404112. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan jurusan perbankan dan keuangan. Pendapat Todaro yang mengatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni 1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jadi, setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan negara tersebut pasti akan tetap parah. Jika melihat yang telah diamanatkan dalam Pancasila, bahwa tujuan untuk pembangunan adalah keadilan sosial, para ekonomi yang memegang teguh Pancasila yang menjabarkan bahwa keadilan sosial di bidang ekonomi yang diamanatkan dalam Pancasila adalah pemerataan atau egalitarian. Oleh karena itu, tujuan pembangunan Indonesia di bidang ekonomi harus mengedepankan pemerataan seperti yang telah diamanatkan dalam Pancasila. Jadi, seluruh aspek-aspek yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan ideologi Pancasila, baik politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, Hankamnas dan Hankamrata, maupun ekonomi. Sektor perbankan yang berfungsi sebagai agent of development tentunya mengambil peranan penting dalam mencapai tujuan perekonomian. Kehancuran yang terjadi di dalam sektor perbankan sangat mempengaruhi sektor nasional, seperti hal krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Sistem ekonomi Pancasila yang dilandasi dengan nilai ketuhanan dan nilai persatuan, maka dalam sektor perbankan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian diharapkan dapat dilandasi nilai ketuhanan dan nilai persatuan dalam melakukan aktivitasnya. Berdasarkan permasalahan pembangunan di sektor perekonomian yang terjadi di Indonesia tidak bisa dijawab dengan menggunakan sistem ekonomi sosialis maupun sistem ekonomi liberalis. Perubahan arah pembangunan sektor perekonomian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor perbankan. Perbankan merupakan salah satu sektor terpenting di perekonomian. Perbankan merupakan pelaksanaan dari kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pentingnya peran perbankan dalam perekonomian diharapkan perbankan mampu mendukung tujuan pembangunan, yaitu pemerataan seperti yang telah diamanatkan dalam Pancasila. Pemerintah mengkondisikan industri perbankan agar mendukung sistem ekonomi terpimpin. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk industri perbankan disesuaikan dengan sistem ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 1959 sampai 1966, walaupun hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Terima kasih. Kesan-pesan saya selama mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila 1 semester ini tentunya menambah pengetahuan saya tentang Pancasila. Yang kedua, bisa lebih menghargai waktu. Yang ketiga, kita harus tetap update agar tidak tertinggal informasi. Yang keempat, kita bisa belajar lebih tentang teknologi. Dan pastinya ada dukanya juga, kita kadang terputus oleh koneksi, kasihan yang rumah atau tempat tinggalnya jauh dengan jangkauan internet gitu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan corona juga cepat berlalu agar kita semua bisa berkumpul dan bertemu secara langsung dan bisa merasakan perkuliahan secara tatap muka gitu. Ya, stay healthy dan tetap semangat. Kesan-kesan saya selama belajar pendidikan Pancasila. Belajarnya mudah memunculkan perasaan yang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman dan hanya melangsungkan kegiatan belajar di rumah saja. Selain itu, saya juga diajarkan tentang bagaimana sistem belajar menggunakan teknologi dan secara online. Selain itu, saya juga mendapatkan ilmu yang berada di luar materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Pesan dan kesan saya selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila secara online adalah pembelajarannya sedikit monoton karena tidak ada interaksi langsung dari mahasiswa dengan dosen. Dan pesannya tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun secara daring, jaga kesehatan. Semoga virus ini cepat berakhir agar kita bisa berkumpul bersama di kampus tercinta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Dan karena belajar dari rumah, itu yang membuat saya bosan dan ya sangat membosankan. Tapi di samping itu juga saya bisa memanfaatkan teknologi, kecanggihan teknologi dan semua hal itu dengan baik dan benar. Bisa belajar lebih dalam apa itu Pancasila dan memahami dasar utama Pancasila, dan belajar Pancasila memberikan banyak manfaat, dan semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.